Dua kali digasak ganda putra Indonesia, ganda putra Malaysia Aaron Chia dan Soh Woyik justru makin lapar untuk menaklukkan Fajar dan Fikri di Hilo Open. Tur Eropa menjadi panggung drama yang luar biasa bagi para pebulu tangkis dunia, dan bagi ganda putra Malaysia, ini adalah perjalanan yang penuh liku. Mereka datang dengan status mentereng, tapi justru berulang kali tersungkur di tangan wakil Indonesia. Benar sekali. Aaron Chia dan Soh Woyik, yang kini berstatus sebagai unggulan ke-1 di Hilo Open 2025, sedang dalam sorotan tajam. Mereka bahkan menjadi satu dari dua wakil Malaysia yang menempati unggulan teratas setelah absennya ranking 1 dunia, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Ini adalah sebuah tekanan sekaligus peluang besar bagi mereka. Peluang besar yang sayangnya belum bisa mereka manfaatkan secara maksimal. Didikan pelatih asal Indonesia, Heri Iman Piranggadi, ini menjalani 4 turnamen beruntun dengan hasil yang bisa dibilang pasang surut. Mereka berhasil menjadi runner-up di Arctic Open 2025, sebuah awal yang sangat menjanjikan. Namun, performa mereka langsung anjlok. Anjlok adalah kata yang tepat. Di Denmark Open 2025, turnamen dengan level Super 750, mereka secara mengejutkan langsung terhenti di babak pertama. Dan yang lebih menyakitkan, mereka dikalahkan oleh ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Ini adalah pukulan telak pertama bagi mereka di Tur Eropa. Seakan belum cukup, mimpi buruk mereka berlanjut di French Open. Meski berhasil melaju hingga babak semifinal, langkah mereka lagi-lagi dihentikan oleh wakil Indonesia. Kali ini, giliran Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang menjadi mimpi buruk mereka. Kekalahan ini terasa lebih menyesakkan karena terjadi di fase krusial. Dan jangan lupa, ini bukan kekalahan pertama Chia dan Soh dari Fajar dan Fikri. Sebelumnya, mereka juga takluk di final China Open 2025. Jadi, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun dari pasangan yang sama. Tentu, ini menimbulkan pertanyaan besar tentang mental dan strategi mereka saat berhadapan dengan Fajar dan Fikri. Dua kekalahan beruntun dari pasangan yang sama dan 2 kali tersingkir karena wakil Indonesia. Seharusnya ini membuat mental mereka jatuh, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aaron Chia dengan tegas menyatakan bahwa mereka masih sangat lapar untuk meraih gelar di Eropa. Ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan mentalitas juara yang sesungguhnya. Mentalitas itu yang membuat mereka terus berjuang. Chia mengakui bahwa aspek mental, bukan fisik, yang menjadi bahan bakar utama mereka di Tur Eropa yang melelahkan ini. Mereka tidak hanya mengejar gelar, tapi juga poin krusial untuk mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals. Mereka mendaftar di 4 turnamen berturut-turut demi satu tujuan itu. Dan sekarang, panggung Hilo Open 2025 seakan sudah diatur untuk sebuah laga balas dendam yang epik. Berdasarkan bagan pertandingan, Chia dan Soh yang berada di pool atas berpeluang sangat besar untuk kembali bertemu dengan Fajar dan Fikri di babak semifinal. Ini akan menjadi pertemuan ketiga mereka dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah skenario yang sangat dinantikan oleh para pencinta bulu tangkis. Chia dan Soh sama sekali tidak gentar. Mereka justru mengakui siap sedia jika harus kembali berhadapan dengan Fajar dan Fikri. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar dan beradaptasi. Aaron Chia bahkan menyebut Fajar dan Fikri sebagai pasangan baru dengan pendekatan permainan yang berbeda. Soh Woyik menambahkan bahwa mereka akan terus mencoba dan memainkan lebih banyak pertandingan melawan Fajar dan Fikri untuk bisa memahami gaya bermain mereka lebih dalam. Mereka tidak khawatir dengan hasil, yang terpenting adalah proses belajar dari setiap pertandingan. Fokus utama mereka adalah memperkuat mental dan kekompakan di lapangan. Di sisi lain, Fajar dan Fikri sendiri dihadapkan pada tantangan yang berbeda. Kebugaran fisik, mereka tampil habis-habisan dalam 2 pekan terakhir, selalu mencapai babak final di Denmark Open dan French Open. Total, mereka sudah melakoni 10 pertandingan. Ini adalah jumlah yang sangat menguras tenaga. Fajar Alfian menyadari betul tantangan ini. Ia bersyukur dengan hasil luar biasa yang mereka raih, tapi ia juga sadar bahwa turnamen ketiga di Jerman tidak akan mudah. Kondisi fisik yang sudah mulai terkuras menjadi musuh utama mereka. Fajar harus sangat pintar dalam menjaga kondisi tubuhnya agar bisa tetap tampil prima. Jadi, kita akan menyaksikan sebuah pertarungan yang sangat kontras di semifinal nanti. Jika keduanya berhasil melaju,
Di satu sisi, ada Chia dan Soh yang terbakar api balas dendam dengan kondisi fisik yang mungkin lebih bugar. Di sisi lain, ada Fajar dan Fikri yang sedang di puncak kepercayaan diri, namun dihantui oleh kelelahan fisik yang luar biasa. Ini akan menjadi pertarungan antara mental melawan fisik, antara rasa lapar akan balas dendam melawan perjuangan mempertahankan stamina. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Chia dan Soh akhirnya akan berhasil memecahkan kode permainan Fajar dan Fikri? Atau justru Fajar dan Fikri yang akan kembali menunjukkan dominasi mereka? Apapun hasilnya nanti, Halo Open 2025 akan menjadi penutup yang sangat dramatis untuk rangkaian Tour Eropa tahun ini. Mari kita saksikan bersama, apakah dendam akan terbalaskan, atau justru rekor kemenangan akan kembali diperpanjang. Kondisi fisik Fajar, Fikri terkuras habis jelang Halo Open. Sanggupkah mereka bangkit setelah kekalahan dramatis di final French Open 2025? Dunia bulu tangkis kembali bergemuruh. Kali ini sorotan tajam mengarah pada pasangan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Setelah perjalanan heroik di French Open, mereka harus kembali menelan pil pahit. Benar sekali, mereka menjadi satu-satunya harapan Indonesia di final turnamen BWF Super 750 itu yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2025. Ekspektasi publik begitu tinggi, apalagi setelah mereka memulai laga dengan sangat meyakinkan. Tancap gas sejak awal, Fajar dan Fikri berhasil merebut game pertama dengan skor yang cukup telak, 21-10 melawan pasangan Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Kemenangan seolah sudah di depan mata, penonton di stadion dan di rumah dibuat bersorak. Namun, disitulah drama dimulai. Game kedua menjadi anti klimaks. Pasangan Korea Selatan yang terkenal dengan pertahanannya yang solid seperti tembok baja mengubah total pola permainan mereka. Fajar dan Fikri seolah masuk dalam perangkap yang tidak mereka duga. Fajar sendiri mengakui hal itu. Dia bilang, pertandingan berjalan dengan lancar, terutama di game pertama. Tapi di game kedua dan ketiga, lawan mengubah pola permainan jadi kami terpancing dengan pola mereka. Ini adalah pernyataan yang menunjukkan betapa cerdiknya strategi lawan. Cerdik dan sangat efektif. Kim dan Seo dengan sengaja membiarkan Fajar dan Fikri terus melancarkan serangan. Mereka menyerap setiap pukulan, setiap smash, sambil dengan sabar menunggu satu celah kecil untuk melancarkan serangan balik yang mematikan. Dan strategi itu berhasil. Fajar/Fikri kehilangan game kedua dengan skor 13-21 dan di game penentuan mereka seolah kehabisan bensin dan harus menyerah dengan skor 12-21. Mimpi untuk naik podium tertinggi di Paris pun harus kandas. Meskipun gagal menjadi juara, Fajar dan Fikri tetap menunjukkan sikap yang luar biasa. Mereka tetap bersyukur atas hasil yang diraih. Bagaimanapun, mencapai final 2 kali berturut-turut di Tour Eropa adalah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, tapi tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Fokus mereka kini harus segera dialihkan ke Halo Open 2025 yang akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober. Ini adalah turnamen ketiga mereka secara beruntung di Eropa. Dan disinilah alarm berbunyi paling kencang. Fajar secara terang-terangan mengakui bahwa kondisi fisiknya sudah sangat terkuras. Dia berkata, pastinya tidak mudah karena kondisi fisik sudah mulai terkuras, tapi saya terutama harus pintar-pintar memaintainnya. Ini adalah pertarungan melawan diri sendiri. Setelah bermain di hari terakhir pada Denmark Open dan French Open, stamina mereka benar-benar diuji hingga titik penghabisan. Musuh terbesar mereka di Halo Open nanti mungkin bukan lawan di seberang net, tapi justru tubuh mereka sendiri. Sementara itu, Fikri mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Baginya, kekalahan dari Kim dan Seo ini adalah sebuah pelajaran berharga. Ini adalah kali pertama mereka bermain rubber game melawan pasangan nomor 1 Korea Selatan tersebut. Betul, 3 pertemuan sebelumnya selalu berakhir dalam 2 game langsung. Fajar/Fikri kalah 2 kali dan menang 1 kali. Dengan adanya rubber game kali ini, mereka jadi punya data dan pengalaman baru tentang bagaimana strategi lawan bisa berubah di tengah pertandingan.
Fikri mengatakan, ini pertama kali kami bermain rubber game melawan mereka. Jadi dari segi strategi banyak yang berubah di setiap momennya. Ini jadi pelajaran lagi bagi kami untuk bisa mengatasi mereka di pertemuan selanjutnya. Sebuah pernyataan yang menunjukkan mentalitas seorang juara sejati. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pelajaran berharga ini cukup untuk membawa mereka melangkah lebih jauh di Hilo Open, atau apakah faktor kelelahan fisik akan menjadi penghalang yang tidak bisa mereka tembus? Ini seperti pertarungan antara mental dan fisik. Para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, pasti sangat cemas sekaligus berharap. Mereka ingin melihat Fajar dan Fikri kembali ke puncak performa, tapi juga khawatir jika memaksakan diri justru akan berisiko cedera. Hilo Open akan menjadi panggung pembuktian. Apakah Fajar, sang kapten, mampu memimpin dirinya sendiri dan pasangannya untuk mengelola energi yang tersisa? Apakah Fikri bisa menerapkan pelajaran dari kekalahan kemarin untuk menciptakan strategi baru yang lebih jitu? Ini bukan lagi sekedar soal teknik dan kekuatan, tapi soal manajemen energi, daya tahan, dan kekuatan mental. Mampukah sang juara China Open 2025 ini mengatasi badai kelelahan dan kembali bersinar di Jerman? Kita semua menantikannya dengan penuh debar. Perjalanan mereka di Eropa bagaikan sebuah film thriller, penuh dengan aksi, drama, dan ketegangan yang tak terduga. Akankah film ini berakhir dengan akhir yang bahagia di Hilo Open, atau kita harus bersiap untuk sebuah plot twist yang menyakitkan? Satu hal yang pasti, perjuangan Fajar dan Fikri belum berakhir. Mereka mungkin lelah, mereka mungkin kalah, tapi semangat mereka untuk mengharumkan nama Indonesia tidak akan pernah padam. Mari kita doakan yang terbaik untuk mereka.